Es boleh cerita ketika Mas Es tugas di Asmat itu tahun itu berapa dan situasinya seperti apa pada waktu itu? Saya ke sana tuh Agustus 81. Nah, kondisinya untuk Asmat itu kita masih lewat Sentani. Karena kita harus menggunakan pesawat AMA yang isi 4 orang itu dan landasannya adalah EWER. EWER itu landasan rumput yang masih kecil dan ya hanya dipakai untuk pesawat-pesawat perintis model AMA atau mungkin MAF. Jadi penerbangan utama kalau lewat udara itu dari Sentani ke EWER yang kita tempuh 2 jam perjalanan pesawat. Memang ke Agats pada waktu itu bisa juga pakai kapal yang dari Merauke atau dari Sorong, tapi pasti menuntut waktu yang lama karena ini lewat laut. Tapi pada dasarnya kita lewat udara ya satu-satunya lewat itu Sentani ke EWER dengan AMA. Timika belum ada akses waktu itu. Timika belum ada. Timika itu kan baru mulai 90-an ya. Timika belum ada. Semua itu jalan udara itu selalu menggunakan jalur Sentani EWER. Kalau kapal berapa jam pada waktu itu? Kalau kapal itu bisa sehari ya dari Merauke atau Sorong, tetapi jarang ya. Karena kapal itu biasanya hanya menunggu barang-barang yang dipesan, misalnya entah itu minyak tanah, solar dan lain sebagainya, atau beras. Tetapi orang atau manusia yang dengan hubungan yang relatif cepat itu menggunakan AMA. Tapi juga memang ada kapal laut yang kecil dari Tual ataupun dari Sorong Merauke yang lama ya, cukup lama. Kapal perintis pada waktu itu. Isi berapa orang kapal perintis kurang lebih? Kalau kapal perintis cukup banyak ya, bisa dikatakan Besar, ya? Sampai 100 orang masih muat ya. Tapi memang jarang ya, tidak menentu bahwa seminggu sekali ada atau tidak. Terus pada waktu itu akses dari pusat kota Agats ke beberapa lokasi itu pakai speed. Nah, pada waktu itu dari Agats yang merupakan ibu kota dari Keuskupan, Agats itu sebenarnya kecamatan pada waktu itu. Jadi ada kecamatan Agats, ada kecamatan Ats, ada kecamatan Sawairma, ada Senggo dan ada Bayun. Tetapi ini kita dari Agats ke pedalaman itu biasanya menggunakan speedboat. Speedboat yang bisa kita tempuh misalnya dari Agats ke Ats itu ditempuh dengan speedboat yang 20 PK itu selama 3 jam perjalanan. Kalau yang misi punya MAPI istilahnya, motor yang lebih besar itu bisa ditempuh tergantung arus sungai ya, biasanya kira-kira 10 jam lah. Jadi lebih lama karena lebih pelan ya. Terus di sana kan sungainya kan non lebar, ujung kiri, ujung kanan tidak jelas. Nah, tantangan apa yang mungkin Mas Es pernah alami di sana dengan kondisi sungai yang lebar itu? Kondisi sungai di Asmat itu memang aneh atau boleh dikatakan luar biasa, karena di Asmat itu kan sampai hari ini ya kita mengenal istilahnya pasang surut air ya. Air itu mengalir ke pedalaman itu hingga saya tidak tahu berapa kilometer, kalau dihitung mungkin bisa 50 atau 100 kilometer ke dalam, kita nggak pernah hitung. Tetapi kalau lihat di Agats itu air pasang surutnya bisa kelihatan 5-7 meter ya perbedaan antara air tinggi sampai air istilahnya turun yang mereka katakan lagi meti karena air turun, dan air naik atas itu konda itu memang tinggi ya. Nah, ini yang merupakan pengetahuan sebenarnya bagi orang-orang luar untuk mengenal wilayah Agats atau Asmat pada umumnya, karena
transportasi utama itu adalah lewat sungai, lewat air. Dan saya dengar di sana pada waktu itu ya 2015 kan ke sana itu sinyal sama sekali tidak ada. Jadi kalau terjadi kerusakan mesin itu betul-betul menjadi malapetaka itu. 2015 itu masih relatif masih baru ya. Ya. Itu kan kita kejadian itu bukan lama ya. Misalnya tahun 80-an itu kan peralatan yang utama itu tidak ada handphone, memang tidak ada telepon, hanya komunikasi SSB, single sideband itu. Jadi masing-masing tempat itu pakai single sideband untuk komunikasi antar daerah, dan itu pun terbatas karena pagi mungkin jam 5 bisa buka, tetapi sore jam 5 sore sudah sinyalnya sudah tidak bagus. Nah, ini juga yang dipakai komunikasi antar kecamatan, antar pasturan dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya naik perahu atau kapal speedboat ke pedalaman dan kerusakan, ya tidak bisa ada komunikasi kontak. Kami sedang terdampak di situ karena pengalaman saya pada waktu itu pernah juga terjadi bahwa kita mau ke Ats Yausakor, pulang dari Agats itu sore hari jam 1 setelah makan siang, kemudian kita usahakan kita hitung-hitung 3 jam itu sampai, tetapi sampai kurang lebih baru perjalanan berapa saat tiba-tiba mesin mati ya, dan kita tidak bisa apa-apa, dan itu terjadi kira-kira jam 3. Jadi kita berangkat kurang lebih jam setengah 2, jam 3 mati. Nah, satu-satunya jalan ya harus bukan nunggu, kita dayung perahu kembali ke Agats. Nah, kita dayung pada waktu itu pulang ke Agats, kebetulan air itu naik pasang sehingga kita memakai lumayan cukup waktu, karena saya lihat kita sampai Agats itu jam 2 pagi dayung perahu. Hanya untungnya pada waktu itu ada orang-orang Asmat yang lewat. Nah, mereka membantu bukan lewat yang jalur utama, tapi istilahnya lewat kali potong, kali kecil, yang lebarnya mungkin hanya 5 meter. Tetapi karena airnya tinggi, nah itu bisa kita masuki ya. Itu Jadi, kan gelap gulita, bagaimana mereka bisa memandu? Nah, orang Asmat yang biasa naik perahu juga sudah ngerti ya bagaimana lewat. Hanya untungnya waktu itu tidak hujan, jadi bintang terang di langit itu membawa kita sampai ke Agats. Ya. Memang capek ya dayung, tetapi kita beruntung ada ketemu orang Asmat itu sehingga dibantu mendayung. Kalau cukup lelah ya kita harus pulang karena kita tidak bisa. Itu melawan arus atau ikut arus? Waktu itu sebenarnya karena arus naik, jadi kita diuntungkan. Ada sedikit di tempat tertentu lawan arus, tetapi di tempat yang lain kalau sudah tinggi itu ya namanya tenang ya, tidak melawan arus ya. Jadi sebagai motoris di sana itu sungguh diperlukan kemampuan membaca tanda alam. Ya. Kapan naik, kapan turun. Kapan naik, kapan turun. Dan kita diberi istilahnya data ya, petunjuk tiap hari bagaimana selisih permukaan air. Jadi kita sudah menggunakan alat itu, bukan buku petunjuk, lembaran petunjuk bagaimana air pasang, air surut dan sebagainya. Sehingga lama-lama tahu persis, dan kalau kita tahu kita mudah untuk pergi lewat kali potong istilahnya. Lebih singkat daripada harus muter. Walau memang risiko besar itu kalau mesin itu rusak di jalan itu, kita tidak bisa apa-apa. Ada SOP katanya di sana speedboat itu harus 2 mesin. Enggak. Satu mesin mati ada cadangan. Dulu belum terjadi seperti itu, pokoknya mesin itu hanya 1 ya. Jadi kebanyakan pada waktu zaman dulu itu hanya speedboat dengan 20 PK itu. Kalau yang MAPI itu enggak masalah ya, karena itu pakai diesel ya.
tapi hanya lama ya. Nah, ini yang Pak Is, itu di Museum Agats itu ada buaya yang 5 atau 7 meter. Itu ceritanya gimana itu? ini kan ini belakangan ya, ini terjadi, itu saya melihatnya pada waktu saya lihat tahun 2013 kunjungi Asmat itu, memang mereka menangkap buaya itu di daerah Sawairma kalau nggak salah itu, yang satu Sawairma saya kurang tahu, tetapi kemudian diawetkan dan dipakai, ditunjukkan bahwa di daerah Asmat itu masih ada buaya gitu. Tapi dulu memang masyarakat memang juga ikut memakan daging buaya ya. Enak sebenarnya daging buaya itu, seperti ya, serat ayam ya. Kalau pernah makan ya. Itu saya dengar rumor di sana itu buaya itu pas kapal rombongan itu tiba-tiba airnya surut, terus buaya itu datang, terus ditembak oleh tentara berkali-kali nggak tembus-tembus itu kulitnya. Ya pasti ada cerita-cerita yang lucu-lucu, aneh-aneh. Tetapi saya yang menangkap bahwa untuk menunjukkan bahwa di sana itu ada masih banyak buaya ya, itu disimpan di museum sebagai tanda bahwa di wilayah Asmat pedalaman Papua Selatan itu masih ada buaya semacam itu. Berarti tantangan pastoral di Keuskupan Agats Asmat itu transportasi dengan biaya yang sangat mahal. Ya memang transportasi itu sangat-sangat mahal di situ ya. Saya lihat para misionaris itu satu-satunya jalan kan menggunakan speedboat atau MAPI ya. MAPI itu sebenarnya perahu yang cukup lumayan itu, yang panjangnya kira-kira 6 meter itu, lebar 2,5, dan itu bisa dipakai untuk membawa sagu, membawa barang-barang keperluan mereka ya. Ini yang kita lihat sana.